Kita tunggu perintah selanjutnya, tunggu saja malam ini kita harus naikkan sebelum ya kita submit istilah dalam sistemnya itu sebelum jam 23.59 kira-kira begitu ya. Nah, jadi di situ kita temukan lagi sebenarnya ada praktek yang menyimpang, praktek yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang tidak jujur, yang diperintahkan oleh KPU RI kita. Nah, kemudian berjalan pada proses verifikasi perbaikan. Nah, di sini pun itu berlanjut dan yang diarahkan atau istilah mereka itu diinstruksikan adalah seluruh partai politik kecuali partai ada diistilahkan kecuali partai U. Ya. Dalam satu komunikasi itu kepala biro yang tadi saya sebutkan menyatakan demikian. Jadi kita supaya lancar partai-partai yang selama ini kita coba bantu, kita teruskan kecuali partai U disebutkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian terlihat sangat jelas gitu bahwa kerja dari penyelenggara pemilu kita ini sangat bermasalah gitu. Nah, kemudian untuk menunjukkan bahwa perintah ini sebetulnya memang dari pusat, kami punya sejumlah data juga, tetapi sekadar untuk menunjukkan sedikit saja di sini, tolong diperlihatkan slide yang ada screenshot. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk komunikasi antara Ketua KPU, di bagian atas itu ada KPU RI Hasyim Asyari, ya, dengan anggota KPU Provinsi. Dan ini secara grup maupun secara orang per orang dilakukan. Dan ini ke salah satu orang. Itu memuat, ini adalah untuk Partai Gelora yang tadi dilakukan sekitar tanggal 5, tanggal 6 itu. Sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat, maka itulah. Kemudian di bagian paling kanan, itu di gambar yang 5, itu ditulis di situ, mohon dibantu. Ya, jadi ini ada permintaan atau mungkin instruksi atau desakan, ada yang baca ini sebagai perintah begitu ya. Nah, tetapi kemudian menarik dijawab, dan apa ini ya, kira-kira begitu ya, tidak berbahaya untuk lembaga KPU dan seterusnya gitu. Jadi ada teman di provinsi yang sebetulnya merespon, mengingatkan. Nah, tapi kemudian Ketua KPU menjawab siap dipahami begitu saja. Namun dalam prakteknya kami mendapat banyak kabar, banyak bukti bahwa tekanan terus untuk melakukan perubahan data, membantu yang awalnya satu partai politik, kemudian semua partai politik kecuali partai U, itu berlangsung gitu. Dan kemudian satu slide yang ada satu gambar saja, sekedar contoh juga. Ini adalah komunikasi antar anggota KPU provinsi yang resah lah ini. Tapi ini bagian ini yang saya anggap penting. Tetapi yang lain-lainnya itu kelihatan di antara mereka resah. Nah, di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan kepada satu yang lain di provinsi yang lain, barusan Pak Idam telepon saya setelah bicara dengan Pak Idam di oper kepada Pak Agus Melas yang isinya satu, saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idam, Pak Agus, Pak Derajat, dan Pak Sekjen sambil berkomunikasi dengan Pak Hasim yang sedang ada di Padang. Dua, sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan Sekretaris Provinsi, itu saya tutup, agar komunikasi dengan admin Sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan Partai Gelora. Kemudian tiga, langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam, dan lain-lain. Itu ya, bunyinya begitu ya. Persisnya saya tidak tahu, nanti mudah-mudahan Pak Doli dan kawan-kawan bisa mengeceknya. Kami harapkan demikian. Kemudian yang keempat, Pak Agus juga mengatakan sudah hubungi Pak, nah itu ditutup, itu ada di provinsi yang sama sebagai ketuanya. Karena ini pekerjaan teknis, maka saya hubungi oleh
Pak Idam dan Pak Agus minta kita amankan. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyegeraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik. Dede ambil diri. Kita tepuk tangan dulu kepada Laili Silalahi. Aku selesai sambut dia. Kiri, Gus. Kaum perempuan. Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari matahari terbit hadir di depan teman-teman saudara-saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan yang namanya hak angket, karena hak angket dapat membuat kericuan di bangsa. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski.
Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hashim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depannya lebih baik. Ambil diri. Kita tepuk tangan dulu kepada lain kita silalahi. Aku susah sabut ya. Kiri terus. Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari Matahari Terbit hadir di depan teman-teman saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan yang namanya hak angket, karena hak angket dapat membuat kericuan di bangsa. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski.
Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyegeraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hashim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyegeraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hashim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu.
Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik. Ambil diri. Kita tepuk tangan dulu kepada Laili Silalahi. Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari Matahari Terbit hadir di depan teman-teman, saudara-saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan yang namanya hak angket, karena hak angket dapat membuat kericuan di bangsa. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi. Partai-partai yang terlibat korupsi demi kebaikan kita tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people power. Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala cara melalui foto bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kesulitan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, kesulitan membeli sembako, harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat kita semakin rendah, kemiskinan sudah mulai menggejala di mana-mana, orang sudah mulai susah untuk sekolah, orang sudah mulai susah untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan banyak orang yang sudah mulai tergusur, rakyatnya dirampas oleh oligarki menggunakan tangan-tangan aparat dan kekuasaan. Betul tidak, saudara-saudara? Maka hari ini kita putuskan dengan tekad bulat, dengan segenap keimanan kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita tidak gentar sedikit pun melawan rezim oligarki. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita tidak akan pernah mundur, walaupun moncong senjata, lara sepatu tentara, polisi menginjak-injak kita. Betul, saudara-saudara? Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski.
Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyegeraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik. Ambil diri. Kita tepuk tangan dulu kepada Laili Silalahi. Aku selesai sabut ya. Kiri. Kaum perempuan. Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari Matahari Terbit hadir di depan teman-teman, saudara-saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan yang namanya hak angket, karena hak angket dapat membuat kericuan di bangsa. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi.
partai-partai yang terlibat korupsi dan mereka dan kita tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people power? Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala cara melalui foto bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kesulitan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, kesulitan membeli sembako, harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat kita semakin rendah, kemiskinan sudah mulai menggejala di mana-mana, orang sudah mulai susah untuk sekolah, orang sudah mulai susah untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan banyak orang yang sudah mulai tergusur, rakyatnya dirampas oleh oligarki menggunakan tangan-tangan aparat dan kekuasaan. Betul tidak, saudara-saudara? Maka hari ini kita putuskan dengan tekad bulat, dengan segenap keimanan kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita tidak gentar sedikit pun melawan rezim oligarki. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita tidak akan pernah mundur, walaupun moncong, senjata, lara sepatu tentara, polisi menginjak-injak kita. Betul, saudara-saudara? Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik.
Dede ambil diri. Kita tepuk tangan dulu kepada lain Niko Silalahi. Aku selesai sabut ya. Kiri, Gus. Kau perempuan. Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari Matahari Terbit hadir di depan teman-teman, saudara dan saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan yang namanya hak angket, karena hak angket dapat membuat kericuan di bangsa. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi. Partai-partai yang terlibat menaikkan kita tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people power. Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala cara melalui foto bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kesulitan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, kesulitan membeli sembako, harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat kita semakin rendah, kemiskinan sudah mulai menggejala di mana-mana, orang sudah mulai susah untuk sekolah, orang sudah mulai susah untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan banyak orang yang sudah mulai tergusur, rakyatnya dirampas oleh oligarki menggunakan tangan-tangan aparat dan kekuasaan. Betul tidak, saudara-saudara? Maka hari ini kita putuskan dengan tekad bulat, dengan segenap keimanan kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita tidak gentar sedikit pun melawan rezim oligarki. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita tidak akan pernah mundur, walaupun moncong, senjata, lara sepatu tentara, polisi menginjak-injak kita. Betul, saudara-saudara? Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyegeraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi. Partai-partai yang terlibat korupsi dan menaikkan kita tentang kejahatan
rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people power. Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala cara melalui foto bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kesulitan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, kesulitan membeli sembako, harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat kita semakin rendah, kemiskinan sudah mulai menggejala di mana-mana, orang sudah mulai susah untuk sekolah, orang sudah mulai susah untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan banyak orang yang sudah mulai tergusur, rakyatnya dirampas oleh oligarki menggunakan tangan-tangan aparat dan kekuasaan. Betul tidak, saudara-saudara? Maka hari ini kita putuskan dengan tekad bulat, dengan segenap keimanan kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita tidak gentar sedikit pun melawan rezim oligarki. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita tidak akan pernah mundur, walaupun moncong senjata, laras sepatu tentara, polisi menginjak-injak kita. Betul, saudara-saudara? Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik. Kita tepuk tangan dulu kepada Laili Silalahi.
Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari Matahari Terbit hadir di depan teman-teman, saudara-saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan yang namanya hak angket, karena hak angket dapat membuat kericuan di bangsa. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi. Partai-partai yang terlibat korupsi damai katan kita tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people power. Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi. Partai-partai yang terlibat korupsi damai katan kita. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi. Partai-partai yang terlibat korupsi damai katan kita tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people power. Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala cara melalui foto bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kesulitan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, kesulitan membeli sembako, harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat kita semakin rendah, kemiskinan sudah mulai menggejala di mana-mana. Orang sudah mulai susah untuk sekolah, orang sudah mulai susah untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan banyak orang yang sudah mulai tergusur, rakyatnya dirampas oleh oligarki menggunakan tangan-tangan aparat dan kekuasaan. Betul tidak, saudara-saudara? Maka hari ini kita putuskan dengan tekad bulat, dengan segenap keimanan kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita tidak gentar sedikit pun melawan rezim oligarki. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita tidak akan pernah mundur, walaupun moncong senjata, lara sepatu tentara, polisi menginjak-injak kita. Betul, saudara-saudara? Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket
serta pemakzulan Jokowi. Masa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafiq. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik. Ambil diri. Kita tepuk tangan dulu kepada Laili Silalahi. Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari Matahari Terbit hadir di depan teman-teman, saudara dan saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan yang namanya hak angket, karena hak angket dapat membuat kericuan di bangsa. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi partai-partai yang terlibat korupsi demi kekuatan kita tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people power. Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala cara melalui foto bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kesulitan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, kesulitan membeli sembako, harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat kita semakin rendah, kemiskinan sudah mulai menggejala di mana-mana, orang sudah mulai susah untuk sekolah, orang sudah mulai susah untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan banyak orang yang sudah mulai tergusur, rakyatnya dirampas oleh oligarki menggunakan tangan-tangan aparat dan kekuasaan. Betul tidak, saudara-saudara? Maka hari ini kita putuskan dengan tekad bulat
dengan segenap keimanan kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita tidak gentar sedikit pun melawan rezim oligarki. Setuju Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Hari ini kita tidak akan pernah mundur, walaupun moncong senjata, lara sepatu tentara, polisi menginjak-injak kita. Betul, saudara-saudara? Tapi saya tidak yakin, kawan-kawan, kalau jumlah massa seperti ini, apakah kita bisa mendobrak gedung DPR ini? Tidak bisa, kawan-kawan. Ayo datang sebanyak-banyaknya. Ajak kawan kita sebanyak-banyaknya. Kita dobrak gedung DPR ini. Kita duduki gedung DPR ini. Dan kita turunkan Jokowi saat ini juga. Mau nggak janji? Kita janji yang akan datang minimal 1 orang yang hadir hari ini bawa 5 orang saja. Maka peristiwa tahun 98 akan terulang kembali di gedung DPR MPR ini. Kita turunkan Jokowi. Turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Kawan-kawan, jangan terprovokasi oleh kawan-kawan yang di belakang. Yang menolak hak angket itu adalah pendukung presiden, pembesar-pembesar negeri ini yang diduga melakukan kejahatan dan kecurangan pemilu 2024. Oleh karena itu, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, dan komisionernya wajib kita turunkan bersama-sama, kawan-kawan. Untuk itu, ayo kawan-kawan, kita Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik.
Dede, ambil diri. Kita tepuk tangan dulu kepada Laila Silalahi. Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari Matahari Terbit hadir di depan teman-teman, saudara-saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan yang namanya hak angket, karena hak angket dapat membuat kericuan di bangsa. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi. Partai-partai yang terlibat korupsi dan kita tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people power. Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala cara melalui foto bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kesulitan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, kesulitan membeli sembako, harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat kita semakin rendah, kemiskinan sudah mulai menggejala di mana-mana, orang sudah mulai susah untuk sekolah, orang sudah mulai susah untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan banyak orang yang sudah mulai tergusur, rakyatnya dirampas oleh oligarki menggunakan tangan-tangan aparat dan kekuasaan. Betul tidak, saudara-saudara? Maka hari ini kita putuskan dengan tekad bulat, dengan segenap keimanan kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita tidak gentar sedikit pun melawan rezim oligarki. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita tidak akan pernah mundur, walaupun moncong, senjata, lara sepatu tentara, polisi menginjak-injak kita. Betul, saudara-saudara? Tapi saya tidak yakin, kawan-kawan, kalau jumlah massa seperti ini, apakah kita bisa mendobrak gedung DPR ini? Tidak bisa, kawan-kawan. Ayo datang sebanyak-banyaknya. Ajak kawan kita sebanyak-banyaknya. Kita dobrak gedung DPR ini. Kita duduki gedung DPR ini. Dan kita turunkan Jokowi saat ini juga. Mau nggak janji? Kita janji yang akan datang minimal 1 orang yang hadir hari ini bawa 5 orang saja. Maka peristiwa tahun 98 akan terulang kembali di gedung DPR MPR ini. Kita turunkan Jokowi. Turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Kawan-kawan, jangan terprovokasi oleh kawan-kawan yang di belakang. Yang menolak hak angket itu adalah pendukung presiden, pembesar-pembesar negeri ini yang diduga melakukan kejahatan dan kecurangan pemilu 2024. Oleh karena itu, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, dan komisionernya wajib kita turunkan bersama-sama, kawan-kawan. Untuk itu, ayo kawan-kawan, kita
Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik. Ambil diri. Kita tepuk tangan dulu kepada Laila Silalahi. Aku selesai sabut ya. Kiri. Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari Matahari Terbit hadir di depan teman-teman, saudara dan saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan yang namanya hak angket, karena hak angket dapat membuat kericuan di bangsa. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita
melakukan aksi-aksi partai-partai yang terlibat korupsi demi kepentingan kita tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people power? Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala cara melalui foto bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kesulitan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, kesulitan membeli sembako, harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat kita semakin rendah, kemiskinan sudah mulai menggejala di mana-mana, orang sudah mulai susah untuk sekolah, orang sudah mulai susah untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan banyak orang yang sudah mulai tergusur, rakyatnya dirampas oleh oligarki menggunakan tangan-tangan aparat dan kekuasaan. Betul tidak, saudara-saudara? Maka hari ini kita putuskan dengan tekad bulat, dengan segenap keimanan kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita tidak gentar sedikit pun melawan rezim oligarki. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita tidak akan pernah mundur, walaupun moncong, senjata, lara sepatu tentara, polisi menginjak-injak kita. Betul, saudara-saudara? Tapi saya tidak yakin, kawan-kawan, kalau jumlah massa seperti ini, apakah kita bisa mendobrak gedung DPR ini? Tidak bisa, kawan-kawan. Ayo datang sebanyak-banyaknya. Ajak kawan kita sebanyak-banyaknya. Kita dobrak gedung DPR ini. Kita duduki gedung DPR ini. Dan kita turunkan Jokowi saat ini juga. Mau nggak janji? Kita janji yang akan datang minimal 1 orang yang hadir hari ini bawa 5 orang saja. Maka peristiwa tahun 98 akan terulang kembali di gedung DPR MPR ini. Kita turunkan Jokowi. Turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Kawan-kawan, jangan terprovokasi oleh kawan-kawan yang di belakang. Yang menolak hak angket itu adalah pendukung presiden, pembesar-pembesar negeri ini yang diduga melakukan kejahatan dan kecurangan pemilu 2024. Oleh karena itu, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, dan komisionernya wajib kita turunkan bersama-sama, kawan-kawan. Untuk itu, ayo kawan-kawan, kita Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu.
Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kalau Kita tunggu perintah selanjutnya, tunggu saja malam ini kita harus naikkan sebelum ya kita submit istilah dalam sistemnya itu sebelum jam 23.59 kira-kira begitu ya. Nah, jadi di situ kita temukan lagi sebetulnya ada praktek yang menyimpang, praktek yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang tidak jujur, yang diperintahkan oleh KPU RI kita. Nah, kemudian berjalan pada proses verifikasi perbaikan. Nah, di sini pun itu berlanjut dan yang diarahkan atau istilah mereka itu diinstruksikan adalah seluruh partai politik kecuali partai ada diistilahkan kecuali partai U. Ya. Dalam satu komunikasi itu kepala biro yang tadi saya sebutkan menyatakan demikian. Jadi kita supaya lancar partai-partai yang selama ini kita coba bantu, kita teruskan kecuali partai U disebutkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian terlihat sangat jelas gitu bahwa kerja dari penyelenggara pemilu kita ini sangat bermasalah gitu. Nah, kemudian untuk menunjukkan bahwa perintah ini sebetulnya memang dari pusat, kami punya sejumlah data juga, tetapi sekadar untuk menunjukkan sedikit saja di sini, tolong diperlihatkan slide yang ada screenshot. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk komunikasi antara Ketua KPU, di bagian atas itu ada KPU RI Hashim Asyari, ya, dengan anggota KPU Provinsi. Dan ini secara grup maupun secara orang per orang dilakukan. Dan ini ke salah satu orang. Itu memuat, ini adalah untuk Partai Gelora yang tadi dilakukan sekitar tanggal 5, tanggal 6 itu. Sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat, maka itulah. Kemudian di bagian paling kanan, itu di gambar yang 5, itu ditulis di situ, mohon dibantu. Ya, jadi ini ada permintaan atau mungkin instruksi atau desakan, ada yang baca ini sebagai perintah begitu ya. Nah, tetapi kemudian menarik dijawab, dan apa ini ya, kira-kira begitu ya, tidak berbahaya untuk lembaga KPU dan seterusnya gitu. Jadi ada teman di provinsi yang sebetulnya merespon, mengingatkan. Nah, tapi kemudian Ketua KPU menjawab siap dipahami begitu saja. Namun dalam prakteknya kami mendapat banyak kabar, banyak bukti bahwa tekanan terus untuk melakukan perubahan data, membantu yang awalnya satu partai politik, kemudian semua partai politik kecuali partai U, itu berlangsung gitu. Dan kemudian satu slide yang ada satu gambar saja, sekedar contoh juga. Ini adalah komunikasi antar anggota KPU provinsi yang resah lah ini. Tapi ini bagian ini yang saya anggap penting. Tetapi yang lain-lainnya itu kelihatan di antara mereka resah. Nah, di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan kepada satu yang lain di provinsi yang lain, barusan Pak Idam telepon saya setelah bicara dengan Pak Idam di oper kepada Pak Agus Melas yang isinya satu. Saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idam, Pak Agus, Pak Derajat, dan Pak Sekjen sambil berkomunikasi dengan Pak Hasim yang sedang ada di Padang. 2. Sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan Sekretaris Provinsi, itu saya tutup, agar komunikasi dengan admin Sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan Partai Gelora. Kemudian 3, langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam, dan lain-lain. Itu ya, bunyinya begitu ya.
persisnya saya tidak tahu, nanti mudah-mudahan Pak Doli dan kawan-kawan bisa mengeceknya, kami harapkan demikian. Kemudian yang keempat, Pak Agus juga mengatakan sudah hubungi Pak, nah itu ditutup, itu ada di provinsi yang sama sebagai ketuanya. Karena ini pekerjaan teknis, maka saya hubungi oleh Pak Idam dan Pak Agus minta kita amankan. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik. Ambil diri. Kita tepuk tangan dulu kepada Laili Silalahi. Kiri. Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari Matahari Terbit hadir di depan teman-teman saudara-saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan
dapat membuat kericuan di bangsa. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depannya lebih baik. Ambil diri. Kita tepuk tangan dulu kepada lain kita silahi. Aku selesai sabut ya. Kiri terus. Kaum perempuan. Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari Matahari Terbit hadir di depan teman-teman, saudara dan saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan yang namanya hak angket, karena hak angket dapat membuat kericuan di bangsa.
Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hashim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hashim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu.
Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik. Ambil diri. Kita tepuk tangan dulu kepada Laila Silalahi. Aku selesai sabut ya. Kiri. Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari Matahari Terbit hadir di depan teman-teman, saudara dan saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan yang namanya hak angket, karena hak angket dapat membuat kericuan di bangsa. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi partai-partai yang terlibat korupsi demi kepentingan kita tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people power. Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala cara melalui foto bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kesulitan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, kesulitan membeli sembako, harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat kita semakin rendah, kemiskinan sudah mulai menggejala di mana-mana, orang sudah mulai susah untuk sekolah, orang sudah mulai susah untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan banyak orang yang sudah mulai tergusur, rakyatnya dirampas oleh oligarki menggunakan tangan-tangan aparat dan kekuasaan. Betul tidak, saudara-saudara? Maka hari ini kita putuskan dengan tekad bulat, dengan segenap keimanan kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita tidak gentar sedikit pun melawan rezim oligarki. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita tidak akan pernah mundur, walaupun moncong senjata, lara sepatu tentara, polisi menginjak-injak kita. Betul, saudara-saudara? Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski.
Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hashim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik. Ambil diri. Kita tepuk tangan dulu kepada Laili Silalahi. Aku selesai sabut ya. Kiri. Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari matahari terbit hadir di depan teman-teman, saudara-saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan yang namanya hak angket, karena hak angket dapat membuat kericuan di bangsa. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi
partai-partai yang terlibat korupsi demi kebaikan kita tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people power. Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala cara melalui foto bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kesulitan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, kesulitan membeli sembako, harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat kita semakin rendah, kemiskinan sudah mulai menggejala di mana-mana, orang sudah mulai susah untuk sekolah, orang sudah mulai susah untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan banyak orang yang sudah mulai tergusur, rakyatnya dirampas oleh oligarki menggunakan tangan-tangan aparat dan kekuasaan. Betul tidak, saudara-saudara? Maka hari ini kita putuskan dengan tekad bulat, dengan segenap keimanan kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita tidak gentar sedikit pun melawan rezim oligarki. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita tidak akan pernah mundur, walaupun moncong senjata, lara sepatu tentara, polisi menginjak-injak kita. Betul, saudara-saudara? Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hashim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik. Dede ambil diri.
Kita tepuk tangan dulu kepada Laila Silalahi. Aku selesai sabut ya. Kiri, Gus. Kaum perempuan. Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari Matahari Terbit hadir di depan teman-teman, saudara-saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan yang namanya hak angket, karena hak angket dapat membuat kericuan di bangsa. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi. Partai-partai yang terlibat korupsi damai dan kita tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people power. Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala cara melalui foto bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kesulitan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, kesulitan membeli sembako, harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat kita semakin rendah, kemiskinan sudah mulai menggejala di mana-mana, orang sudah mulai susah untuk sekolah, orang sudah mulai susah untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan banyak orang yang sudah mulai tergusur, rakyatnya dirampas oleh oligarki menggunakan tangan-tangan aparat dan kekuasaan. Betul tidak, saudara-saudara? Maka hari ini kita putuskan dengan tekad bulat, dengan segenap keimanan kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita tidak gentar sedikit pun melawan rezim oligarki. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita tidak akan pernah mundur, walaupun moncong senjata, lara sepatu tentara, polisi menginjak-injak kita. Betul, saudara-saudara? Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi. Partai-partai yang terlibat korupsi damai dan kita tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people
power. Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala cara melalui foto bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kesulitan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, kesulitan membeli sembako, harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat kita semakin rendah, kemiskinan sudah mulai menggejala di mana-mana, orang sudah mulai susah untuk sekolah, orang sudah mulai susah untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan banyak orang yang sudah mulai tergusur, rakyatnya dirampas oleh oligarki menggunakan tangan-tangan aparat dan kekuasaan. Betul tidak, saudara-saudara? Maka hari ini kita putuskan dengan tekad bulat, dengan segenap keimanan kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita tidak gentar sedikit pun melawan rezim oligarki. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita tidak akan pernah mundur, walaupun moncong senjata, lara sepatu tentara, polisi menginjak-injak kita. Betul, saudara-saudara? Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hashim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik. Kita tepuk tangan dulu kepada Laili Silalahi. Salatu
Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari Matahari Terbit hadir di depan teman-teman, saudara dan saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan yang namanya hak angket, karena hak angket dapat membuat kericuan di bangsa. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi. Partai-partai yang terlibat korupsi damai katan kita tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people power. Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi. Partai-partai yang terlibat korupsi damai katan kita. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi. Partai-partai yang terlibat korupsi damai katan kita tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people power. Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala cara melalui foto bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kesulitan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, kesulitan membeli sembako, harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat kita semakin rendah, kemiskinan sudah mulai menggejala di mana-mana. Orang sudah mulai susah untuk sekolah, orang sudah mulai susah untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan banyak orang yang sudah mulai tergusur, rakyatnya dirampas oleh oligarki menggunakan tangan-tangan aparat dan kekuasaan. Betul tidak, saudara-saudara? Maka hari ini kita putuskan dengan tekad bulat, dengan segenap keimanan kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita tidak gentar sedikit pun melawan rezim oligarki. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita tidak akan pernah mundur, walaupun moncong senjata, lara sepatu tentara, polisi menginjak-injak kita. Betul, saudara-saudara? Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing.
Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafiq. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik. Kita tepuk tangan dulu kepada Laili Silalahi. Aku sukses sabut ya. Kiri. Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari matahari terbit hadir di depan teman-teman, saudara dan saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan yang namanya hak angket, karena hak angket dapat membuat kericuan di bangsa. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi partai-partai yang terlibat korupsi demi kota kita tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people power. Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala cara melalui foto bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kesulitan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, kesulitan membeli sembako, harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat kita semakin rendah, kemiskinan sudah mulai menggejala di mana-mana, orang sudah mulai susah untuk sekolah, orang sudah mulai susah untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan banyak orang yang sudah mulai tergusur, rakyatnya dirampas oleh oligarki menggunakan tangan-tangan aparat dan kekuasaan. Betul tidak, saudara-saudara? Maka hari ini kita putuskan dengan tekad bulat, dengan segenap keimanan kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita tidak gentar sedikit pun
melawan rezim oligarki. Setuju Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Hari ini kita tidak akan pernah mundur walaupun moncong senjata, lara sepatu tentara, polisi menginjak-injak kita. Betul saudara-saudara? Tapi saya tidak yakin kawan-kawan, kalau jumlah massa seperti ini, apakah kita bisa mendobrak gedung DPR ini? Tidak bisa kawan-kawan, ayo datang sebanyak-banyaknya. Ajak kawan kita sebanyak-banyaknya, kita dobrak gedung DPR ini, kita duduki gedung DPR ini, dan kita turunkan Jokowi saat ini juga. Mau nggak janji? Kita janji yang akan datang minimal 1 orang yang hadir hari ini bawa 5 orang saja. Maka peristiwa tahun 98 akan terulang kembali di gedung DPR MPR ini. Kita turunkan Jokowi, turun Jokowi, turun Jokowi sekarang juga, turun Jokowi sekarang juga. Kawan-kawan, jangan terprovok kawan yang di belakang. Orang angka adalah pendukung presiden, pembesar negeri ini yang diduga melakukan kejahatan dan kecurangan pemilu 2024. Oleh karena itu, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, dan komisionernya wajib kita turunkan bersama-sama kawan-kawan. Untuk itu, ayo kawan-kawan, kita Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah massa kembali menggelar aksi demo untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo hingga penyelenggaraan hak angket kecurangan pemilu 2024 di depan gedung DPR RI pada Jumat 8 Maret. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa orang membawa spanduk berisi protes terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dalam gelaran pemilu 2024. Bahkan massa juga membawa spanduk berisi tuntutan pemecatan terhadap Ketua KPU RI Hashim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi, seperti desakan pengusutan Sirekap yang bermasalah, mendukung hak angket hingga mendiskualifikasi paslon yang curang. Selain menyuarakan soal kecurangan pemilu 2024, ada juga sekumpulan emak-emak yang menyampaikan protes kenaikan harga sembako. Namun rupanya aksi demo ini didatangi oleh massa tandingan yang menolak hak angket serta pemakzulan Jokowi. Massa tersebut berisi para pelajar dan mahasiswa yang mengenakan seragam serta alma mater masing-masing. Dalam menjalankan aksinya, pelajar dan mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi tulisan Jaga Damai Indonesia. Terkait aksi demo ini, aparat kepolisian menyiagakan sejumlah kendaraan taktis dan menempatkan ribuan personel di sisi tertentu. Dan pada kesempatan sore hari ini, di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi cerpen dengan judul El Supremo karya Ishak Rafi. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah itu betul. Sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan kali ini saja ke depan yang lebih baik
Ambil diri. Kita tepuk tangan dulu kepada Wahid Silalahi. Aku selesai sambut dia. Kiri, terus. Kaum perempuan. Korlap berbagai elemen diharap ke belakang mobil komando. Yang namanya hak angket, karena hak angket telah mencederai demokrasi Republik Indonesia. Izinkan kami dari Matahari Terbit hadir di depan teman-teman, saudara dan saudara semua untuk menyampaikan aspirasi kita. Ada 5 hal yang akan kami tuntut dan kami sampaikan. Timur Indonesia Bersatu secara tegas mendukung KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan menghasilkan hasil pemilihan yang namanya hak angket, karena hak angket dapat membuat kericuan di bangsa. Kalau dikalahkan dengan cara curang, itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi partai-partai yang terlibat korupsi demi kepentingan kita tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus melakukan people power. Kita akan siapkan entah terutama Joko Widodo yang sudah menghalalkan segala cara melalui foto bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kesulitan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, kesulitan membeli sembako, harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat kita semakin rendah, kemiskinan sudah mulai menggejala di mana-mana, orang sudah mulai susah untuk sekolah, orang sudah mulai susah untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan banyak orang yang sudah mulai tergusur, rakyatnya dirampas oleh oligarki menggunakan tangan-tangan aparat dan kekuasaan. Betul tidak, saudara-saudara? Maka hari ini kita putuskan dengan tekad